Halo, selamat datang kembali ke channel ini. Lu pasti pernah penasaran, apakah HP gue bisa nggak sih dibuat jadi wireless charging? Atau malahan lu pernah nyari barangnya itu gimana? Pasti lu pernah ketemu barang seperti ini, atau ini. Kebalik. Atau ini. Nah, ini adalah wireless charging adapter dari Baseus. Ini dari Nilkin. Tapi sebenarnya, itu worth it atau nggak sih? Di video ini akan dibahas bagaimana performanya dan melihat apakah dengan harga yang ditawarkan, apakah worth it untuk kamu beli. Tonton terus videonya. Nah, ini adalah bagian pada testing. Nah, sebenarnya ini pernah dilakukan, cuman videonya itu nggak fokus. Bisa dilihat di sini. Jadi kita lakukan lagi aja deh. Jadi seperti yang ditunjukkan tadi, bahwa kita akan membandingkan performa dari kedua ini, Nilkin Magic Text Type-C dan Baseus Microfiber Wireless Charging Receiver. Kita bisa lihat juga spek keduanya. Kalau misalnya di sini dilihat juga, ini outputnya 5 volt 1 ampere max, charging efficiency lebih dari 70%, standar Qi wireless charging. Bisa dilihat juga di sini outputnya itu dilihat di sini 5 volt 1 ampere dan ya warna black microfiber. Nah, oke. Yang pertama kita akan tes adalah yang Baseus. Jadi kita akan tesnya itu gimana? Tesnya itu kita akan ngetes menggunakan ini dia, Ruideng TC64. Jadi gunanya itu adalah untuk melihat tegangan dan ampere atau arus output dari wireless charging adapternya. Kemudian kita akan melakukan testing dengan menggunakan dua tipe. Jadi dibanding perbedaannya itu adalah menggunakan artificial load, yaitu ini dia menggunakan resistor, atau kita akan hubungkan juga kepada suatu handphone. Jadi yang pertama kita lakukan adalah dengan unboxing dulu lah. Kita unboxing dulu Baseus wireless charging receiver. Untuk unboxingnya ini gampang aja. Ini plastik, diangkat, langsung dapat Baseus wireless charging receiver. Bisa dilihat juga sebenarnya ini pernah dipakai untuk suatu handphone, cuman udah nggak terlalu lama juga sih, tapi udah beberapa lama nggak dipakai. Nah, sekarang kita menggunakan wireless chargingnya itu ada dua tipenya. Wireless chargingnya itu adalah ini dan ini. Jadi wireless charging yang ini adalah yang dibuat oleh KIP A12. KIP A12 itu bisa mengeluarkan 15 watt dengan input dapat dilihat 9 volt, 3 ampere, 12 volt, 2,2 ampere. Nah, outputnya juga bisa dilihat di situ. Jadi support 15 watt. Sedangkan ini adalah Nilkin Magic Disk 4. Nilkin Magic Disk 4 yaitu outputnya itu maksimum 10 watt. Bisa dilihat juga di belakang, ini dia inputnya 5 volt, 2 ampere atau 9 volt, 1,7 ampere. Charging efficiency 80%. Produk size-nya juga ada. Nah, oke. Sekarang kita unboxing dulu yang KIP. Ini langsung dapat kepada barangnya, ditutupin plastik aja, dan dapat kabelnya. Tapi untuk ini kita akan menggunakan suatu power bank untuk sebagai sumber daya dari wireless charging padnya. Ini dia. Kalau yang KIP. Oke, yang kedua adalah yang Magic Disk 4. Kalau Magic Disk 4 sebenarnya kotaknya itu cukup bagus ya. Kotaknya itu ditarik. Setelah itu ada sealnya.
dibuka samping-sampingnya. Sedikit susah ya, padahal udah pernah dibuka. Setelah itu langsung di tipenya yang drop. Ini buku manualnya, kita geser aja dulu. Langsung dapat magic disknya. Dan diberikan juga suatu kabel. Kalau yang keep tadi adalah kabel Type-C, yaitu inputnya Type-C, sedangkan Magic Disk 4 ini kabelnya itu adalah micro USB. Dan kita akan tetap menggunakan power bank sebagai inputnya. Oke, yang pertama kita akan coba dengan charging pad keep. Nah, sebelum itu kita lihat dulu inputnya dari yang keep itu berapa besar. Jadi kita membutuhkan suatu adapter untuk mengubah yang adapter Ruideng tersebut. Jadi kita gampang aja. Inputnya itu adalah quick charge. Ini power bank Baseus. Oke, kita gunakan ini. Kita lihat berapa inputnya. Inputnya bisa dilihat langsung dia naik kepada 9 volt. Ya 0 ampere lah bisa dihitung. Jadi dia langsung komunikasi untuk meminta 9 volt. Nah, sekarang berarti terbukti bahwa dia bisa koneksi dengan itu, nggak masalah. Kalau misalnya mungkin penasaran, mungkin itunya yang bagus, kabelnya yang digunakan sekarang mungkin jelek. Oke, kita gunakan ini, langsung kabel yang akan digunakan langsung terhubung ke sini. Kita cek lagi. Berubah menjadi 9 volt. Jadi ini kabelnya support untuk quick charge. Jadi sesuai. Oke. Sekarang kita cabut aja. Berarti ini terhubung ya. Oke. Setelah terhubung, yang kita tes adalah adapter Baseus. Pertama kita cek menggunakan artificial load. Jadi yang pertama itu adalah kita ini, karena outputnya itu adalah Type-C, kita harus ubah agar terhubung Type-C. Sebenarnya kalau misalnya ada Ruidengnya yang lebih bagus bisa bolak-balik, tapi karena Ruidengnya itu yang lagi kosong lah. Jadinya Ruidengnya itu yang hanya satu arah, makanya kita buat adapternya. Untuk pemberatnya kita akan menggunakan ini Xiaomi Mi Pro 3 20.000 mAh, hanya sebagai pemberat aja untuk memberikan tekanan kepada wireless charging receiver dan wireless charging pad. Oke. Ini loadnya kita bisa dapat sambungkan ke sini. Lalu kita sambungkan. Ini apakah kelihatan? Oke. Bisa dilihat sekarang outputnya itu adalah 4 volt 0,845 ampere. Dengan outputnya itu 3,45 watt. Ini diberikan load resistor 4,7 ohm. Jadi memintanya itu sebenarnya sekitar 1 ampere. Nah, outputnya itu 3,41. Sangat rendah. Oke, kedua adalah kita gunakan loadnya itu sebuah handphone. Handphonenya ini bisa dilihat adalah Lenovo Z5 Pro GT dengan baterai levelnya itu 16%. Jadi
dia akan meminta daya yang cukup besar karena baterainya itu cukup low juga. Jadi kita langsung masukkan saja. Nah, ini dia. Kalau loadnya itu adalah sebuah handphone, bisa dilihat dia itu menghasilkan 5 volt 0,5 ampere. Ini naik sekarang 4,7 volt 0,7 ampere, jadi sekitar 3,8 watt. Apakah ini, kalau kamu nggak tahu sebenarnya referensinya itu sebesar apa wattnya, charger yang biasa kalian gunakan 5 volt 2 ampere itu menghasilkan berarti 10 watt. 5 volt dikali 2 ampere 10 watt, itu yang biasa kita gunakan. Kalau misalnya kalian menggunakan yang fast charging, itu berarti lebih dari itu. Fast charging itu adalah sekitar dia itu biasanya 12 volt 1,5 ampere, atau yang kayak tadi 9 volt berapa 1, berapa 9 volt 2 ampere. Jadi intinya dia akan menghasilkan 18 watt. Tapi yang ini dia hanya menghasilkan 3,8 watt. Jadi cukup jauh lebih lambat. Oke, sekarang kita udah tes artificial load, real load, adapter Baseus menggunakan KIP. Kita akan coba dengan adapter Magic Disk. Nah, Magic Disk-nya itu, oke, kita cabut dulu. Sekarang adapternya itu kita hubungkan kepada Magic Disk. Magic Disk-nya itu perlu dicoba atau nggak sih, bahwa outputnya itu sebenarnya adalah menghasilkan yang maksimumnya. Coba deh, takut ada yang meragukan jangan-jangan. Oke, seperti yang kayak tadi aja, ini hanya mengubah dari bukan Type C jadi Type C, lalu dari Type C female-nya Ruideng menjadi bukan Type C. Jadi kita pakai ini, kita sambungkan kepada Magic Disk. Nah, bisa dilihat bahwa dia langsung 9 volt pakai kabel ini. Jadi bisa dibuktikan bahwa ini berfungsi dengan normal. Nah, ini dia salah satu keuntungannya kalau Magic Disk. Ini ada unsur kerennya. Karena di wireless charging pad-nya ini bisa dilihat ada LED-nya. Jadi lumayan keren lah. Tapi apa gunanya kalau misalnya dia itu nggak bisa berjalan dengan baik? Yang pertama, kita hubungkan kembali Magic Disk. Ini kita hubungkan kepada adapternya. Pertama kita gunakan artificial load, yaitu resistor langsung. Oke, kita taruh. Nah, langsung menyala. Lihat langsung dia menghasilkan 4 volt 0,846 ampere, 3,47 watt. Kurang lebih hampir sama lah berapa besar outputnya yang dihasilkan antara KIP charging pad dan Nilkin. Oke, kita lihat kalau misalnya real load. Kita geser dulu. Loadnya kita bisa lihat bahwa dia tetap 16%, nggak ada masalah. Kita hubungkan. Oke, tiban lagi. Nah, ini dia, kita lihat itu dia menghasilkan 4,94 volt 0,78 ampere lah.
atau hasilnya 3,8 watt kembali. Nah, berarti bisa dilihat sih bahwa adapter Baseus ini menghasilkan 3,8 watt. Apakah cukup? Kalau misalnya kamu handphone sering kamu pakai buat main game sambil ngecas, ini sebenarnya kurang cukup. Kamu bisa malahan turun ketika kamu mainin. Nah, oke, berarti untuk yang Baseus ini bisa dilihat semuanya hasilnya. Oke, sekarang kita akan coba dengan Nilkin Magic Tax. Kita geser-geser dulu deh. Pertama, sebelum itu kita unboxing dulu. Nah, Nilkin Magic Tax ini sebenarnya packingnya lebih simple malahan. Ini sangat mengagetkan. Baseus sudah sangat simple, ini lebih simple lagi. Ini ditarik, dia langsung adapternya, nggak ada apapun lain. Nah, ini kita geser aja langsung. Dapat dilihat juga, dia mengatakan wireless charger receiver dengan output 5 volt 1 ampere max. Ya, maksimumnya 1 ampere. Jadi sekarang kita akan coba dengan charging pad. Keep dulu. Lalu menggunakan load artificial. Jadi pakai resistor. Jadi pertama, ini seperti biasa. Kita hubungkan kepada adaptor yang kita buat, lalu kita sambung dengan ini loadnya. Oke, sekarang kita coba. Oke, ini adalah yang tes pada Nilkin. Outputnya bisa dilihat 4,32 volt 0,88 ampere dengan hasil 3,8 watt. Ini output dari yang Nilkin pada artificial load dengan charging pad keep. Kemudian kita cek kepada real load. Jadi kita turunin aja dulu. Kita lepas bagian ini. Kita sambungkan dengan Type-C. Kita sambungkan dengan handphonenya. Oke, kita taruh kembali. Langsung terhubung. Dari handphonenya juga bisa dilihat sebenarnya ini dia charging. Nah, bisa dilihat bahwa outputnya itu adalah 4 volt, 4,5 volt, 0,87 ampere. Jadi menyentuh angka 4,1 watt, 4,2 watt mungkin. Nah, dengan begini ini sebenarnya mendekati kepada stat yang dia berikan. Tapi apakah cukup untuk penggunaan yang biasa kita lakukan? Nah, itu dia yang penting. Bahwa sebenarnya ini cukup atau enggak? 4,2 watt ini langsung ke device kita. Nah, kalau kamu seperti yang dikatakan sebelumnya, kalau kamu sering main game, sering ini, dengan 4 watt itu bisa malahan baterai kamu berkurang. Nah, coba sekarang kita lihat kalau misalnya performanya pada Magic Disk. Cabut dulu. Nah, Magic Disk kita kembali lagi ke artificial load dulu, lalu reload. Nah, oke. Kita hubungkan saja. Langsung terhubung.
bisa dilihat menghasilkan 4,5 volt 0,9 ampere. Jadi 3,8 3,9 watt pada artificial load. Jadi cukup sesuai dengan yang terjadi sebelumnya. Menghasilkan emang sekitar inilah 3,8 watt. Mungkin maksimumnya adalah 4,2 watt. Itu maksimum. Oke, sekarang kita tes kembali dengan real load. Jadi kita cabut dulu, kita sambungkan dengan handphone kembali. Jadi biarkan dia berhubung. Nah, ini menghasilkan, tadi ada lompat sedikit, mungkin spike, menghasilkan 5 watt, tapi setelah itu langsung turun. Nah, ini menghasilkan 4,7 volt 0,9 ampere. Jadi sangat mendekati kepada 5 watt. Jadi benar mendekati 5 watt dengan 4,4 watt. Nah, tapi dengan ini berarti chargingnya itu kurang dari setengah kecepatan kalau misalnya kamu menggunakan charging biasa. Kalau misalnya kamu menggunakan fast charging, ini 4 kali lebih lambat. Nah, kalau menurut kamu itu worth it untuk kenyamanan dalam menaruh aja untuk charging handphone, mungkin ini worth it. Tapi kalau misalnya kamu lebih kepada ingin mengecas dengan cepat, maka lebih baik menggunakan kabel charging biasa atau menunggu adapter yang lebih baik. Kalau misalnya kamu serius, ya udah nggak masalah lah. Saya nggak masalah 5 watt atau 4,42 watt atau 3,8 watt. Jadi mendingan yang mana yang dibeli. Nah, kalau ini dari ini lebih baik yang dibeli adalah pasangan Nilkin. Jadi dengan pasangan Nilkin, kalau kamu bisa merasa ini benar-benar bahannya itu plastik banget ya. Berasa ringkih. Sedangkan kalau misalnya Nilkin Magic Disc, ini cukup enak dipegang, cukup bagus. Jadi, dan ada unsur kerennya juga. Kalau misalnya Nilkin, adapternya bisa dilihat sebenarnya hasilnya itu pada umumnya dia itu menghasilkan yang lebih besar wattnya. Walaupun sedikit perbedaannya, mungkin hanya 0,3 watt, 0,2 watt. Tapi kalau misalnya kamu hanya menghasilkan 4 watt, 0,3 watt itu hampir 10%. Jadi, kalau menurut saya ini lebih bagus yang Nilkin. Kalau yang Baseus, itu bagusnya adalah teksturnya aja. Oke, kita lanjutkan kepada kesimpulan. Oke, kesimpulannya. Untuk yang sekarang, dengan inputnya itu kepada HP yang cukup lemah dan tidak stabil, kalau menurut saya ini kurang worth it. Tapi kalau misalnya ada yang membuat lebih bagus atau kecepatannya lebih tinggi, seperti ada di website-website AliExpress dengan kecepatannya 5 volt 2 ampere. Ini deh, ditunjukin. Nah, kalau ini ternyata benar bisa 5 volt 2 ampere, maka itu mungkin worth it. Tapi kita lihat dulu. Itu udah aku beli, kemungkinan datangnya ya dengan keadaan sekarang mungkin sedikit lama, tapi saat datang akan di-review juga. Jadi subscribe untuk mengetahui gimana sebenarnya apakah adapter yang ini bagus juga. Oke, sekian dari video ini. Like, subscribe. Mohon pamit. See you next time.